dulu tuh benci banget sama Islam karena mentang-mentang mayoritas di Indonesia terus kurang ajar gitu Ustaz. Kalau di komen di mana tuh suka seenaknya gitu. Suka kalau komen mereka ngomong lakum dinukum waliyadin, Allah bohong gitu. Orang buktinya gereja digusur semua, orang-orang Kristen disakiti, dihina dan lain-lain. Mana yang lakum dinukum waliyadin gitu. Dulu makanya sebenci itu sama Islam. Tapi memang itu kebencian yang muncul itu ada faktanya. Maksudnya ada umat Islam yang melakukan itu. Kayak misalnya gereja digusur tadi misalnya, atau orang Kristen dihina. Ada Ustadz, banyak Ustadz. Nah itu kenapa dulu pandangan saya sama orang-orang Islam itu sangat-sangat buruk. Karena waktu saya dulu Kristen, saya juga melihat banyak hal yang tidak ingin saya lihat gitu. Tapi di poin itu kan kita harus bisa, walaupun antum sudah muslim sekarang ya. Maksudnya kita harus adil melihat. Secara kacamata luas di Indonesia ini kan umat Islam mayoritas kan gitu. Tapi kita lihat dari sisi perekonomian, kewarganegaraan gitu kan. Apalah itu kan non muslim dengan sangat leluasa kan. Betul Ustaz. Maksudnya mungkin bisa kita katakan 80% ekonomi Indonesia di tangan-tangan orang non muslim. Betul Ustaz. Dan itu di tengah-tengah mayoritas muslim. Jadi kalau ada beberapa individu mungkin yang melakukan itu, sekaligus mungkin ada teman-teman non-muslim yang nonton ini kan, mereka juga mungkin punya persepsi yang sama. Kita perlu berikan gambaran. Kita harus adil melihat proporsionalnya. Maksudnya apakah memang semua muslim begitu? Atau memang ini hanya individu tertentu? Nah kalau individu tertentu kan tidak boleh jadikan tolok ukur. Kalau itu memang, Islam semuanya begitu. Alhamdulillah antum sekarang sudah dapat hidayah, nanti kita dengar ceritanya lebih lanjut ya. Tapi ini untuk teman-teman kita yang mungkin punya persepsi yang sama, yang kebetulan mengikuti mungkin acara kita ya. Karena memang saya dapat informasi acara-acara kita cukup banyak non-muslim yang ngikutin, dan mereka juga coba mencerna. Oh ini masuk Islamnya kenapa? Ada yang ada bahkan yang datang sini masuk Islam itu karena dia menonton orang non-muslim yang lain masuk Islam. Dia hanya menaruhkan diri untuk masuk syahadat di sini. Jadi mungkin di poin ini saja dulu, yang substansial bahasan itu, kita harus proporsional dan adil kan dalam masalah seperti itu. Karena terbukti warga negara Indonesia yang non muslim semuanya aman-aman saja. Ya, paling beberapa individu mungkin muslim yang mengganggu. Dan ada juga beberapa individu non muslim yang mengganggu muslim, tapi itu tidak jadi tolok ukur. Bahwasanya semua berarti non muslim seperti itu. Ya. Terus lanjut silakan. Awalnya kenapa saya negatif sama Islam dulu seperti itu Ustadz. Saya menganggap kayak tadi Ustadz. Saya menganggap bahwa kalau misalkan satu orang Islam seperti ini, oknum, berarti ajarannya memang seperti itu. Semuanya. Berarti ya dulu saya kan melihat Islam itu ya dari orang Islamnya. Dan yang saya lihat yang oknum buruknya Ustadz. Bukan orang Islam yang baik. Yang baik, bukan yang menjalankan syariat sesuai dengan ajarannya. Tapi orang Islam yang cuma teriak-teriak Islam tapi dia kosong ilmunya gitu. Makanya dia melakukan sebuah tindakan yang itu pun di Islam tidak dibenarkan. Itu dari umur berapa itu persepsi seperti ini ada kira-kira? Saya dari SMA Ustadz. Dari SMA? Dari SMA. Itu karena pengaruh lingkungan atau karena inisiatif sendiri melihat kejadian? Inisiatif Ustadz. Inisiatif sendiri. Sampai umur berapa kira-kira? Saya sampai di umur sampai di tahunnya saya sampai di tahun 2015-2016 Ustadz. Itu berarti masih seperti itu? Masih seperti itu terus. Dalam kondisi membenci Islam di saat itu, apa saja yang antum lakukan? Ada nggak yang dilakukan sepak terjangnya untuk menyerang Islam misalnya, atau mencari kesalahan atau apa? Ada Ustadz. Saya tuh selalu nyari orang-orang Islam, teman-teman saya yang Muslim, dan saya selalu ajak mereka diskusi, debat gitu Ustadz. Saya suka banget buat ngelekin. Astagfirullah. Buat jelek-jelekin Tuhan mereka, Nabi Muhammad SAW. Dulu saya suka hina, saya suka jelek-jelekin di depan teman-teman saya yang Muslim. Dan saya beruntungnya teman-teman saya yang Islam dulu itu pengetahuan tentang Islamnya sangat minim Ustadz. Bahkan saya lebih tahu agama mereka daripada mereka tahu agama mereka Ustadz. Nah enaknya untuk saya enak untuk nyerangnya Ustadz. Jadi kalau saya kasih fakta dan mereka nggak tahu kayak masa sih, nah nggak tahu kan. Makanya akhirnya saya suka banget untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam dan mengajak mereka untuk masuk ke Kristen. Oh gitu. Pernah berhasil nggak? Hampir berhasil Ustadz. Oh hampir. Hampir pernah. Tapi belum berhasil ya? Tapi pernah ngebikin orang udah nggak sholat gitu Ustadz.
Berarti tanggung jawab antum sekarang ajak dia sholat tuh. Sudah Ustaz. Oh sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Tenang, ini masih di awal episode. belum. Oke, jadi ada upaya untuk berdialog sama mereka, mengajak mereka keluar dari Islam karena kebencian tadi itu. Karena kebencian. Melihat dari sikap individual sebagian orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Oke, Karena, terus karena selanjutnya? dulu ngelihat Islam bukan dari ajaran aslinya, tapi dari manusia-manusianya kan Ustadz. Nah jadi terus kebencian itu terus tambah benci. Jadi dulu sempat ada saudara yang mualaf, saya langsung serang Ustadz. Kayak ngapain mualaf, gila orang ini. Kamu mau ngapain masuk Islam, menyembah siapa? Kamu tuh nggak sayang sama Tuhan kamu. Gitu-gitu Ustadz. Pokoknya saya tuh paling membela agama saya banget lah Ustadz dulu. Saya bahkan pernah bersumpah dan berjanji Ustadz di depan mama saya, di depan eyang saya pernah berjanji jangan panggil aku Vano kalau aku masuk Islam. Vano selama hidup di dunia, Vano tidak akan pernah memeluk Islam. Itu agama sesat, nabinya sesat, agama palsu, nabinya juga palsu. Itu sampai 2015. Itu saya janji seperti itu di tahun 2015-an Ustaz. 2015-2016 saya janji seperti itu. Saya saking saya ngelihat Islam saking nggak sukanya, saya berjanji untuk saya bersumpah bahkan untuk saya tidak akan pernah masuk Waktu Islam. itu tidak pernah ketemu sama muslim yang punya kapabilitas ilmu yang cukup misalnya untuk berdiskusi. Kan tadi dikatanya teman-temannya ini rata-rata kurang tahu agama Islam. Ya, saya waktu itu belum pernah Ustadz. Dari sebanyak teman saya yang sholat 5 waktu cuma 1 orang Ustadz. Oh, jadi memang ketemunya orang-orang gitu. Iya Ustadz. Jadi saya apa ya, kayak orang Islam itu ya sama kayak saya kok. Waktu sholat nggak sholat, terus apa yang membedakan gitu? Apa yang beda dari Islam dan kita? Bahkan mending saya Ustadz, saya masih 1 minggu sekali ke gereja waktu itu. Teman saya tuh nggak pernah ibadah sama sekali gitu. Dan saya ngelihat orang-orang lingkungan saya gitu semua dari SMP, SMA, kuliah gitu semua Ustadz. Bahkan ada yang Jumatan aja nggak Jumatan karena takut nanti kuliahnya terlambat Ustadz. Jadi kayak oh ya udah memang seperti itu gitu. Berarti ini pelajaran luar biasa dari poin ini dulu ya, ikhwan akhwat sekalian. Kita lihat bagaimana adanya non muslim walaupun beliau sudah dapat hidayah sekarang. Nanti kita dengarkan bagaimana masuk Islamnya. Tapi salah satu yang membuat kebencian yang ada seakan-akan apa sih Islam itu? Karena memang individu-individunya justru tidak melaksanakan agama. Mereka nggak sholat, mereka nggak hadir Jumat tadi. Takut ketinggalan kuliah, akhirnya meninggalkan sholatnya. Akhirnya muncullah penilaian dari orang non muslim. Oh apa itu Islam? Kan seperti itu. Dan ternyata ini mungkin mayoritas di sekitar antum pada saat itu ya. Ya mayoritas. Cuma 1 orang Ustadz yang sholat 5 waktu. Cuma benar-benar 1 orang itu yang saya waktu. Itu juga Senin Kamis kali. Enggak Ustadz, dia rajin. Dia rajin. Okay. Dia rajin sampai sekarang. Baik, setelah tahun 2015 sekarang kita bicara. Ya. Step apa yang terjadi di situ? Apakah memang masih sama dengan sebelumnya atau ada perubahan? Mulai berpindah, kan ini masuk Islam 2019 nih. Ya. Berarti 4 tahun sebelum masuk Islam. Ya. 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen. Dalam kondisi Kristen. Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh. Ya, karena dulu saya berpikir kayak. Berarti tanda kutip yang jahat ini siapa sebenarnya? Saya Ustaz. Karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtadin mereka gitu kan. Ya. Sekarang lagi dalam kondisi benci ternyata 2015 buka travel umroh. Iya Ustaz. Nah, Waktu itu gimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? Ada partnernya orang muslim? Ada Ustaz. Cuman saat itu saya lihat peluang, ya bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu Ustaz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen. Kayak wah bikin umroh enak nih. Karena semua orang Islam umroh gitu kan. Tiap bulan loh Jadi mereka. murni komersial. Ya murni nyari duit Ustaz. Nyari duit. Tapi tetap pelayanannya tetap bagus. Saat itu tetap bukannya yang langsung nipu gitu enggak. Kita pelayanannya tetap bagus. Nah sejak saya punya tur umroh itu, mau nggak mau kan saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihram, ngajarin jamaah. Ibu nanti insya Allah kalau di sana saya so-soan ngomong. Ngomongnya insya Allah. Ya. Jadi orang taunya antum muslim pada saat itu? Muslim. KTP saya juga Islam Ustaz. Nah. Berarti makin jelas nih tanda kutipnya nih. Iya. Oke, terus Saya
kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu, selalu gitu Ustaz. Kalau azan sholat juga kali? Enggak Ustaz. Oh enggak. Oh, saya tapi kalau Jumatan Ustaz buat nyebarin brosur dulu. Oh berarti di Jumat itu ada non muslim sebarin brosur. Tuh. Ya terus. Ustaz, buat nyebarin brosur. Terus Ya, kalau terjadi pada antum bisa terjadi pada yang lain berarti. ya mungkin Ustaz, Oke. mungkin aja. Terus saat itu Bagaimana travelnya? Jalan? jalan, alhamdulillah jalan Ustaz. Saya punya alhamdulillah ya. Saya punya 24 kantor cabang saat itu Ustaz. Di Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Dan alhamdulillah juga berangkat terus itu Ustaz setiap minggu 100, 200 orang, 300 orang gitu. Terus dari situ Ustaz tadi Mau nggak mau akhirnya harus nggak mau, belajar. ya mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah, Mas nanti Ka'bah tuh nanti gimana, tawafnya gimana, sa'inya gimana, aduh harus belajar dong Ustadz. Oh Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini, dari Nabi Ismail seperti ini, belajar dulu dari sirahnya mereka, Ka'bah seperti apa, ditinggikan siapa, awalnya Ka'bah dari mana, saya belajarnya dari sana Ustadz, belajar sa'i, tawaf, akhirnya mau nggak mau belajar urutan sunnah ini Ustadz waktu itu sunnah umroh. Setelah umroh nanti menghadap, minum air zam-zam, berdiri dan yang lain. Hafal dulu Ustaz. Terus saat belajar itu Lo baru posisi antum kan sebagai owners nih. ya Tapi masuk juga untuk isi manasik gitu. kadang untuk openingnya Ustaz. Untuk openingnya. Untuk pembukaannya, untuk isi manasik. Nanti yang ngisi tetap ada Ustaz. Cuman untuk ngisi pembukaan takutnya jika ada jamaah bertanya. Kan kalau nggak bisa kan aneh Ustaz. Ini punya umroh kok nggak tahu gitu. Nah makanya waktu itu belajar. Takut kebongkar kalau ini non muslim ya. Oke, terus. Nah, saya mau pesan untuk jamaah saya dulu, tapi saya tetap dulu dengan tetap kualitas yang terbaik kok Ustaz. Saya nggak nipu, saya tetap tidak nipu. Tapi nipu status kan? Nipu status. Ya, Oke, nipu terus? status. Terus Pelajari Islam nih sekarang. 2015 buka travel mulai pelajari Islam. tuh. Pada saat belajar Islam itu ada sentuhan-sentuhan yang terasa mungkin secara keimanan, mau tahu tentang Islam atau belum? Belum Ustaz. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi. Akhirnya saat itu saya tambah takut Ustaz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam. Takut banget Ustaz. Tahun 2016 tuh saya. Takutnya jadi pengikut. Iya. Saya tuh takutnya waktu baca kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustaz. Jadi kayak nemuin fakta. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah nabi poligami, apa itu nabi poligami. Terus saat saya belajar di agama saya ternyata Nabi Abraham, dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ternyata istrinya 2. Saya buka istri, loh ternyata loh. Saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan bener nih poligami. Gitu, nah makanya yang saya serang satu-satu Tertepis. tertepis semua gitu. Dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak, loh ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami. Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustadz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup. Udah nggak mau belajar Islam lagi. Itu tahun berapa? Itu tahun 2016 Ustadz. Berarti setahun berjalan. Setahun berjalan nggak mau belajar Islam lagi. Udah nggak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga. Karena di hati saya tuh, saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustadz. Ya. Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget kayak mau ninggalin kayak aduh Sayang banget. saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih, tapi enggak lah masa bener. Ya enggak lah, pasti agama saya yang benar. Oke, 2016 apa yang dilakukan? Nah akhirnya saya Ditutup nih, enggak belajar lagi Islam. Saya belajar agama saya sendiri Ustadz. Kembali ke Kristen. Iya, saya Oke. mikir ngapain saya belajar Islam. Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu Ustadz. Maksudnya belajari kembali Alkitab. Ya, saya belajari kembali Alkitab. Di Alkitab. Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya? Belum. Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab. Betul Ustadz. Oke, terus?
Saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab. Supaya, oh pasti ini yang benar nih. Coba kita baca, kita bandingkan, pasti lebih baik. Saya gitu Ustadz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil, tanpa doktrin Jadi murni kayak orang baru belajar. ya, Oke. bener-bener baca apa yang ada kita lihat dan kita baca dan kita telaah dan kita lihat versi-versi, kan banyak versinya Ustadz saat itu. Saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu saya bandingkan semua Ustadz. Beda-beda semua. Beda-beda Ustadz. Nah terus, nah waktu itu saya tuh paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Oh fitnah kamu, Injil saya itu terjaga gini, saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Enggak, ini mah cuman karena. Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal, Karena ini semua nggak ada pembaca Injil di sini. misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi Ustadz. Pengharaman babi. Ya pengharaman Sudah babi. ada dalam Injil. Sudah ada Ustadz. Nah, tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan. Oh Ustadz. tambah hutan. Nama hutan. Jadi yang ada di hutan Jadi kalau aja. selain babi hutan halal. Halal Ustadz. Nah terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga. Ini gitu. versi 98 sama 2000 gitu. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas beda Ustadz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya mulai baca. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, oh ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam gitu Ustadz. Saat itu saya bingung, kok di Kayak kasus pengharaman babi tadi ya, misalnya. pengharaman babi. Yang Misalnya lain, saya, kayak khamar ada juga pengharaman. kalau khamar enggak Ustadz, khamar enggak. Khamar boleh cuman tidak boleh sampai mabuk aja. Oh gitu. Ya, enggak boleh sampai mabuk Ustadz. Berarti kalau cuma satu gelas enggak mabuk gak apa-apa? Enggak apa-apa Ustadz. Oh gitu. Ya. Kalau antum enggak boleh ya. Ya, kan kalau nggak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustaz. Iya. Terus saya tuh baca ada ayat, ya ini saya takut nanti di ini, pokoknya ada tentang hijab Ustaz. Hijab, ayat detailnya nggak saya ini. Oke. Hijab, terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh. Itu dalam Injil ada begitu? Ada. Terus kaget lagi Ustaz, kayak loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustaz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang nggak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh gimana nih? Nah semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz. Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih? Itu 2016 tahun lagi Ustaz, sampai 2017. Sampai 2017, oke. Semakin tadinya saya nggak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu. Oke. Jadi kayak ya udah mau nggak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya di pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata